Hai guys, how are you today? Bertemu Fakta akan berbagi mengenai berbagai hal-hal menarik yang ada di dunia. Dan sudah pasti akan menambah wawasan kalian nih guys, because knowledge will give you power. Nah, kali ini Bertemu Fakta akan menyajikan tentang tempat wisata yang sebaiknya tidak kamu kunjungi nih. Buat kalian yang penakut, tonton sampai habis ya. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita simak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng ya untuk notifikasi konten terbaru dari Bertemu Fakta. 5 tempat wisata Indonesia yang sebaiknya tidak dikunjungi. Guys, disibukkan dengan aktivitas yang padat sehari-hari, rasanya bikin kita butuh refreshing ya dengan pergi berlibur. Nah, seringkali untuk berlibur, kita mengunjungi destinasi wisata yang dapat membuat kita melepas penat nih, karena keindahan pemandangannya maupun suasananya. Eits, selain pas di kantong, harus pas di hati juga ya guys. Rasanya dari Sabang sampai Merauke, ada aja ya tempat-tempat yang dipenuhi legenda atau misteri yang menyelimutinya. Nah, buat kalian yang bernyali kecil, lebih baik tidak mengunjungi tempat-tempat angker deh. Bukannya ngilangin penat, malah pulang liburan makin stres. Jangan sampai ya guys. Percaya atau tidak, ada baiknya selalu berhati-hati ya guys. Dan jangan lupa berdoa meminta perlindungan kepada Sang Pencipta. Nah, bagi kalian yang hobi atau bernyali lebih nih guys, bahkan ingin memicu adrenalin kalian bisa nih berkunjung ke tempat-tempat berikut yang sudah Bertemu Fakta rangkumkan. Ini dia. Fakta pertama, Alas Purwo Banyuwangi. Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu kawasan bagi ratusan jenis flora dan fauna di Indonesia. Alas Purwo terletak di ujung tenggara Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Taman Nasional Alas Purwo memiliki luas sekitar 43.000 hektar dan merupakan hutan tertua di Indonesia. Dan diresmikan pada tahun 1992 oleh Kementerian Kehutanan. Selain memiliki keindahan alamnya, Alas Purwo juga memiliki segudang misteri di dalamnya. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling angker di Pulau Jawa, bahkan se-Indonesia guys. Kegiatan-kegiatan mistis seperti pesugihan, semedi, mencari wangsit atau ilmu hitam, memicu sebagian orang menganggap bahwa Alas Purwo tempat yang angker dan keramat. Tak hanya itu, sebagian orang percaya bahwa di Alas Purwo terdapat kerajaan gaib yang menjadi tempat seluruh jin di Pulau Jawa. Mitos di sana pun cukup terkenal. Apabila saat mengunjungi Alas Purwo kamu mendengar suara asing memanggil, maka jangan langsung untuk menengok ke belakang ya guys. Karena hal itu dipercaya akan membawa malapetaka. Orang tersebut akan dibawa oleh makhluk gaib yang memanggilnya. Hilangnya mereka sejauh ini belum didukung teori untuk membuktikannya ya guys. Karena jasad mereka yang hilang sendiri belum pernah ditemukan sama sekali. Tuh kan guys, hati-hati deh. Lebih baik tidak dikunjungi kan? Fakta kedua, Lawang Sewu, Semarang. Kayaknya sih udah pada kenal ya sama bangunan khas dari Semarang ini. Selain dipelajari sebagai sejarah, Lawang Sewu ini juga kerap dijadikan tempat untuk uji nyali loh guys. Bahkan beberapa film dengan sengaja menjadikan bangunan ini sebagai latar tempatnya. Gedung yang dibangun pada tahun 1904 itu terletak di bundaran Tugu Muda, yang saat masa penjajahan, arena itu disebut sebagai Wilhelmina Plain. Disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu karena bangunan ini memiliki pintu yang sangat banyak. Sudah lebih dari 100 tahun Lawang Sewu berdiri, serta menjadi saksi sejarah yang memiliki banyak sekali kisah. Mulai kisah heroik, bahagia, menyedihkan, sampai mengerikan. Kabarnya, Lawang Sewu pernah dijadikan sebagai kantor administrasi kereta api di Semarang, lalu tempat tahanan alias penjara di zaman penjajahan, hingga sebagai saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang. Wah guys, banyak banget ya kisahnya.
kejadian menyeramkan nih guys. Mulai dari adanya sosok kuntilanak yang muncul, penampakan tangan hitam besar yang menutupi bagian jendela, hingga penampakan makhluk dengan kondisi wajah yang hancur guys. Gak cuma itu guys, gangguan gaib lainnya adalah terciumnya bau aneh dari penjara, hingga teriakan suara dari sumur bawah tanah. Waduh guys, dengar ceritanya aja gak kuat ya, serem banget. Fakta ketiga, Taman Festival Bali. Guys, kalau kamu taunya Bali cuma punya wisata pantai dan sawah saja, salah besar guys. Bali juga punya theme park loh. Tapi yang ini dijamin bakal buat kamu ketakutan. Bukan karena wahananya, melainkan suasananya yang sudah terbengkalai. Tempat itu adalah Taman Festival di wilayah Sanur. Dibangun pada 1997, Taman Festival Bali adalah wahana wisata yang tak pernah selesai dan berakhir terabaikan. Taman Festival Bali ini sendiri tadinya direncanakan untuk memiliki aneka wahana seperti teater 3D, kebun binatang, amfiteater, gedung pertunjukan, hingga gunung buatan yang bisa meletus. Sayangnya, angan-angan membangun wisata ini terpaksa harus kandas karena pada tahun 1999 terjadi krisis moneter. Sekarang, jadilah tempat yang penuh belukar dengan wahana permainan yang sudah rusak bahkan hilang dari tempatnya. Nuansa kusam begitu jelas terasa, mulai dari cat tembok yang terkelupas hingga banyaknya grafiti dan mural yang tercoret di hampir setiap dindingnya. Rangka atap bangunan yang tidak tersisa menambah atmosfer mengerikan dari tempat ini. Meski begitu, kamu tetap harus membayar Rp10.000 untuk bisa masuk ke tempat ini dan menikmati nuansa horor yang bisa menaikkan bulu kuduk kamu. Gimana guys? Yakin mau walaupun gratis? Fakta keempat, Pelabuhan Ratu Sukabumi. Sama-sama di sisi selatan Jawa, kalau di Yogyakarta ada Parangtritis, nah kalau di Jawa Barat ada Pantai Pelabuhan Ratu nih guys. Pantai Pelabuhan Ratu kurang lebih memiliki mitos yang hampir mirip dengan Pantai Parangtritis. Hal ini memang karena kedua pantai tersebut terletak di selatan Pulau Jawa ya. Mitos yang dipercayai orang di pantai ini adalah larangannya kepada siapapun untuk mengenakan warna hijau ketika berenang di pantai ini. Mitos yang beredar sih, siapapun yang memakai baju hijau dan berenang di pantai ini akan tenggelam dan akan memasuki istana Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Tapi kabar lainnya juga nih guys, korbannya sendiri tak mengenal usia, jenis kelamin, atau warna pakaian yang mereka kenakan. Dan rata-rata korban meninggal dunia saat ditemukan. Positive thinkingnya sih guys, ombak laut di sana kan besar banget, jadi mungkin itu juga yang jadi penyebabnya ya. Sebagian orang percaya kalau korban tersebut adalah tumbal bagi Nyi Roro Kidul. Diduga sebelum hilang, mereka melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Nyi Roro Kidul, atau korban tersebut juga diyakini sedang melamun. Fakta kelima, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kuburan Tanah Toraja merupakan salah satu tempat angker di Sulawesi Selatan. Meski terkenal angker, kuburan Tanah Toraja jadi objek wisata favorit wisatawan lokal dan mancanegara loh. Banyak dari mereka yang penasaran dengan nuansa horor di kuburan ini. Kalau kamu berniat main ke sini, kamu harus siap merinding ya. Nah, Toraja identik dengan keunikan budayanya dalam hal menghormati kematian seseorang, baik dalam bentuk upacara adat maupun penguburannya. Ada beberapa tipe penguburan di sana, yakni kuburan gantung, gua, pahat, tanah, sampai patane, ruangan yang dibuat seperti rumah untuk menyimpan peti mayat. Dari sekian banyak keunikan cara penguburan ini, gak heran ya guys, kalau kuburan Tanah Toraja jadi wisata horor yang memukau sekaligus bikin merinding. Tapi gak cuma itu loh guys, di Tanah Toraja kamu bisa bertemu dengan mayat berjalan. Toraja memang terkenal memiliki sebuah tradisi mendandani mayat, layaknya saat masih hidup. Tradisi ini disebut dengan ritual Mak Nene, yaitu ritual mengenang para leluhur, saudara dan handai taulan lainnya yang sudah meninggal dunia.
Nah, hingga kini, ritual Mak Neni yang digelar warga Baru Puri Toraja masih dipertahankan secara rutin sebagai warisan leluhur. Selain itu, ritual yang dilakukan setiap setahun sekali di bulan Agustus ini dimaknai sebagai perekat kekerabatan di antara mereka. Gimana guys? Masih mau berwisata ke sana? Buat kalian yang penakut, jantungan, mending pikir-pikir lagi deh. Oke guys, itu dia tempat wisata yang sebaiknya tidak kamu kunjungi. Nah, buat kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe Bertemu Fakta ya, supaya kamu tidak ketinggalan beragam informasi menarik lainnya. See you on the next video.